Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat pada kita sekalian, sehingga pagi hari ini kita bisa mengawali kehidupan kita dengan sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita kepada iman dan Islam. Jamaah subuh rahimakumullah, hidup bertetangga sudah menjadi sunatullah, bahwa kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, melainkan kita harus bersosialisasi dengan masyarakat yang beraneka ragam. Sehingga tepat yang tadi saya sampaikan bahwa hidup bertetangga itu adalah sebuah sunatullah. Kita selalu berinteraksi dengan orang lain. Kita saling memerlukan antara satu dengan yang lain. Kita dianggap sebagai orang yang berhasil karena kita hidup bertetangga. Berhasil karena mungkin ketika kita bertetangga ada padanan, ada perbandingan, ada di antara tetangga kita yang mungkin kehidupannya kurang beruntung. Sehingga melihat kehidupan kita yang baik, maka kita akan dianggap sebagai orang yang berhasil. Begitu juga sebaliknya. Kita kadang secara ekonomi mungkin hidup berkekurangan, sehingga orang mengatakan bahwa kehidupan kita dianggap kurang berhasil. Kenapa? Karena ada bandingannya itu tadi. Ada tetangga kita yang mungkin kehidupannya lebih baik dari kita. Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Ketika kita tertimpa musibah misalnya, tetangga adalah orang yang paling dulu, orang yang paling paling cepat memberikan pertolongan kepada kita dibandingkan dengan saudara kita sendiri, tetapi mungkin tempatnya berada di tempat yang jauh. Tak heran dalam Islam menekankan kepada kita untuk hidup baik dalam bertetangga. Karena hubungan baik terhadap tetangga akan
mendatangkan maslahat yang lebih besar. Seperti digambarkan oleh hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Hadis ini agak panjang, coba saya bacakan. Atadruna ma haqqul jari inista'annaka a'antahu wa inistakurodaka aku tahu wa inistakora'udata alaihi wa inna maridha udatahu wa in mata sahidata janazatahu wa in asobahu khairun hanna'atahu wa in asobathu musibatun azzaitahu wala tastatila alaihi bil bina'i fatahjuba anhur riha illa biidnih wa idza saraita fakihatan fahatilahu wa illam taf'al fa'adkhilha siron wa la yahrij biha waladuka liyaghidha biha waladahu wa la tu'zihi bikisari qadrika illa an taghfiru lahu minha atadruna ma haqqul jari walladzi nafsi biyadihi ma yablugh haqqul jari illa qalilam miman rahimallah. Mohon maaf, mungkin bacaannya tidak terlalu bagus karena tulisannya sangat kecil, tidak terlalu kelihatan. Kalau kita Indonesiakan, apakah kalian tahu hak tetangga? Jika tetanggamu meminta bantuan kepadamu, engkau harus menolongnya. Jika dia meminta pinjaman, engkau harus meminjaminya. Jika dia fakir, engkau memberinya. Jika dia sakit, engkau menjenguknya. Jika dia meninggal, engkau mengantar jenazahnya. Jika dia mendapat kebaikan, engkau menyampaikan selamat untuknya. Jika dia ditimpa kesulitan, engkau menghiburnya. Janganlah engkau meninggikan bangunanmu di atas bangunannya hingga engkau menghalangi angin yang berhembus untuknya, kecuali atas izinnya. Jika engkau membeli buah, hadiahkanlah sebagian untuknya. Jika tidak melakukannya, maka simpanlah buah itu secara sembunyi-sembunyi. Janganlah anakmu membawa buah itu agar anaknya menjadi marah. Janganlah engkau menyakitinya dengan suara wajanmu, kecuali engkau menciduk sebagian isi wajan itu untuknya. Apakah kalian tahu hak tetangga? Demi zat yang menggenggam jiwaku, tidaklah hak tetangga sampai kecuali sedikit dari orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hadis di atas telah jelas bahwa hak dan kewajiban kita dalam bertetangga telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa hidup rukun dengan tetangga, sehingga tercipta kehidupan yang damai, kehidupan yang harmonis, kehidupan yang tentram. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh rahimakumullah, kehidupan bertetangga juga tertulis di dalam pedoman
hidup Islami warga Muhammadiyah yang biasa disingkat dengan PHIWM, yang diputuskan dalam Muktamar yang ke-44 tahun 2000 di Jakarta. Yang isinya diantaranya adalah yang pertama, bahwa Islam mengajarkan agar setiap Muslim menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama, seperti dengan tetangga maupun anggota masyarakat lainnya, masing-masing dengan memelihara hak dan kehormatan, baik itu dengan sesama Muslim maupun dengan masyarakat yang mungkin beragama berbeda dengan kita. Yang kedua, bahwa setiap keluarga dan anggota keluarga Muhammadiyah harus menunjukkan keteladanan dalam bersikap baik kepada tetangga, memelihara kemuliaan dan memuliakan tetangga, bermurah hati kepada tetangga yang ingin menitipkan barang atau hartanya, menjenguk apabila tetangga kita sakit, mengasihi tetangga sebagaimana mengasihi keluarga ataupun diri sendiri, menyatakan ikut bergembira atau menunjukkan senang hati apabila melihat tetangga memperoleh kesuksesan. Yang ketiga, dalam bertetangga dengan yang berlainan agama juga diajarkan untuk bersikap baik dan adil. Mereka berhak memperoleh hak-hak dan kehormatan sebagai tetangga. Misalnya memberi makan yang halal dan boleh juga menerima makanan dari mereka berupa makanan yang halal tentunya. Dan memelihara toleransi sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam agama Islam. Khusus untuk toleransi ini kadang-kadang kita berbeda-beda di dalam menafsirkan. Yang jelas, toleransi itu adalah memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Tidak mengganggu ketika mereka melaksanakan kegiatan ibadah. Tetapi ingat, jangan sampai karena dengan dalih toleransi kemudian kita mencampur adukkan agama. Kita mengikuti ritual agama mereka atau bahkan mengajak mereka untuk mengikuti ibadah yang kita lakukan. Jadi mohon untuk toleransi ini ada batasan sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang mencampur adukkan agama. Yang keempat, dalam hubungan-hubungan sosial yang lebih luas, setiap anggota Muhammadiyah, baik itu sebagai individu, keluarga maupun jamaah, dan jami'iyah atau organisasi haruslah menunjukkan sikap-sikap sosial yang didasarkan atas prinsip menjunjung tinggi nilai kehormatan manusia, memupuk rasa persaudaraan dan kesatuan demi kemanusiaan. Sedangkan yang kelima, melaksanakan gerakan jamaah dan dakwah jamaah sebagai wujud dari melaksanakan dakwah Islam di tengah-tengah masyarakat untuk memperbaiki kehidupan baik lahir maupun batin sehingga dapat mencapai cita-cita masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Itu beberapa hal kaitannya dengan kita bertetangga. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya
sehingga di tengah masyarakat kita bisa tercipta kehidupan bertetangga yang baik. Dari kehidupan bertetangga yang baik itu kita harapkan akan muncul masyarakat yang harmonis, yang serasi, selaras, walaupun dalam keyakinan yang berbeda-beda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan juga apa yang telah dituntunkan dalam kehidupan yang dituntunkan oleh organisasi kita, organisasi Persyarikatan Muhammadiyah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Nasrum minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.